Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Suci Amelia dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan novel yang saya buat dan saya rancang dengan judul Malam Bercerita. Tema yang saya angkat yaitu tema kehidupan, kemudian menggunakan alur mundur, dan tokoh-tokohnya adalah Ica adalah seorang anak kecil manja dan sudah ditinggalkan ibunya sejak kecil. Kemudian yang kedua adalah seorang ibu. Ibu ini adalah seorang ibu yang sangat lembut dan baik hati kepada anaknya dan selalu menuruti apa kemauan anaknya. Kemudian yang ketiga ada nenek. Nenek adalah seorang ibu pengganti dari Ica, di mana nenek ini sudah lumpuh dan tidak bisa apa-apa lagi. Kemudian yang keempat itu ada Bibit ini, di mana Bibit ini adalah seorang bibi yang jahat dan suka merampas harta dari Ica. Dan yang terakhir itu ada Bu Ratna. Bu Ratna ini adalah seorang penolong bagi Ica dan tetangga yang sering menjaga dan merawat Ica. Oke, baiklah, untuk latar yang digunakan ini adalah ada tiga, itu latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. Yang pertama, latar waktu itu digunakan di siang hari, sore hari, dan di malam hari. Dan latar tempat yang digunakan itu di rumah Bu Ratna dan di sekolah. Dan yang terakhir, latar sosial itu yaitu kehidupan atau ekonomi berkecukupan, dapat dikatakan keluarga miskin. Untuk sinopsisnya, mulai dari awalnya, Ica yang berusia 5 tahun ini adalah seorang anak yang manja terhadap ibunya dan sering meminta sesuatu pada ibunya dengan cara memaksa. Akan tetapi hari demi hari, sikap Ica itu semakin membanggakan ibunya sehingga sering mengeluarkan kata-kata kasar. Kemudian pada suatu ketika, Ica yang meminta seorang adik kepada ibunya, akhirnya ibunya bisa mengandung lagi. Hal baik ini dan kabar baik ini sampai kepada Ica, dan Ica sangat senang mendengar hal itu. Hari demi hari dan waktu demi waktu, seiring berjalannya dengan waktu, kehamilan ibunya semakin membesar dan menuju ke proses persalinan atau hari persalinan. Akan tetapi ibunya yang selalu bekerja keras demi menggapai kebutuhan Ica tadi dan mementingkan Ica, ibunya harus bekerja walaupun hari itu adalah tepatnya di hari persalinan. Dengan segala tenaga dan upaya, ibunya harus mencari uang walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan lagi, dimana pada saat itu ibunya yang sudah pendarahan atau kontraksi masih berada di tengah hutan mencari nafkah, sudah kesakitan dan tidak tahan lagi. Ibunya yang masih tetap kuat dan masih tetap sabar menghadapi hal itu sampai akhirnya tiba di rumah. Pada saat tiba di rumah, hanya bidan yang bisa membantu dan tidak kuat untuk membantu persalinan itu lagi, dan ibunya harus dilarikan ke rumah sakit. Melihat hal itu, Ica sangat sedih dikarenakan ia sudah merasa durhaka kepada ibunya. Ica juga belum sempat minta maaf kepada ibunya, dan Ica juga belum sempat berbicara sedikit dengan ibunya pada saat itu. Kemudian setelah ibunya dibawa ke rumah sakit, ibunya melahirkan, dan tak lama dari ibunya melahirkan, ibunya mendapatkan kabar bahwa anak yang dikandungnya selama ini sudah meninggal selama 2 hari. Hal ini disebabkan karena ibunya tidak pernah melakukan USG ataupun cek ke dokter selama kandungan itu dikandung oleh ibunya, dikarenakan ekonomi yang sangat kurang dan belum lagi Ica yang manja selalu minta dituruti kemauannya. Kemudian ibunya merasa sedih akan hal itu dan ibunya sempat drop. Setelah didiagnosis, ibunya yang menderita penyakit asma ini sering mengonsumsi obat-obatan yang tidak
disarankan oleh dokter atau obat-obatan warung, sehingga menyebabkan ibunya ini menderita ginjal. Tak lama dari situ, ibunya memanggil Bu Ratna dan menyampaikan kepada Bu Ratna agar Bu Ratna membantu menjaga Ica, merawat Ica dan menyayangi Ica seperti anaknya sendiri, karena Ica harus kuliah, harus sekolah tinggi agar ia bisa melihat Ica tersenyum, bahagia dan sukses. Itu adalah pesan terakhir ibunya jikalau ibunya sudah tidak ada lagi. Setelah menyampaikan hal itu, kondisi ibunya semakin drop dan perlahan menurun. Tak lama dari situ, tepatnya di malam hari pukul 12 malam, ibunya telah wafat dan pergi meninggalkan dunia selama-lamanya. Hal ini belum diketahui oleh Ica dan Ica belum mengerti apa-apa bahwa ibunya sudah meninggal. Namun seiring berjalannya waktu, Ica pun mengerti bahwa kasih sayang ibunya itu tidak terbalaskan dan tidak terbatas. Meskipun ibunya sudah tidak ada lagi, Ica merasa bahwa ibunya tetap ada di sampingnya. Setelah ibunya meninggal, Ica pun tinggal dengan neneknya seorang. Nenek ini sudah lumpuh dan tidak bisa apa-apa lagi. Mereka hanya berdua dan Ica mengurus neneknya. Kemudian ada Bibi Tini ini. Bibi Tini ini adalah seorang yang jahat, suka mengambil bantuan dari desa yang diberikan oleh Ica kepada Ica dan suka memanfaatkan harta yang sudah diberikan kepada Ica. Untung saja ada Bu Ratna. Setiap pulang sekolah, Ica selalu main ke rumah Bu Ratna dan diurusi oleh Bu Ratna, mulai dari makan, mandi, sekolah, dan sebagainya. Di sekolah, Ica sering dibully karena tidak mempunyai ibu dan ayahnya tidak tahu entah kemana. Jadi Ica sangat merasa sedih dan sangat merasa kecewa akan hal ini. Ia menyesali perbuatannya dan ia sangat merindukan kasih sayang ibunya. Pada saat di malam hari, Ica selalu termenung di luar sambil menatap malam hari dan bintang. Andaikan ibu ada di sini, mungkin aku tidak akan begini. Mungkin aku akan bahagia seperti teman-temanku yang lain. Dan aku menyesal akan perbuatan ini. Sejak dari situ, Ica berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan berusaha untuk mandiri, mulai dari sekolah, makan, mandi, tidak minta kepada orang tua lagi karena Ica sadar bahwa orang tuanya sudah tidak ada lagi dan ayahnya entah kemana. Oke, baiklah. Amanat yang bisa diambil dari cerita ini yaitu penyesalan selalu datang di akhirat. Kasih sayang ibumu adalah segala-galanya bagimu dan tidak akan terbalaskan jika kamu melawan dan durhaka kepadanya. Untuk itu, kamu tidak akan merasa menyesal ketika kamu sangat berbakti kepada ibumu. Sayangilah ibumu, hormatilah ibumu, dan berbaktilah kepada ibumu, karena ibumu adalah segalanya bagimu. Sekian presentasi rancangan novel dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.